ta'ala Allah umrah. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sahibul haul alaihi rahmatullah Kyai Haji Armia Qudusullah, semoga Allah mengumpulkan ruhnya bersama para siddiqin dan para mugarrabin dan keluarga besar beliau yang masih hidup dan yang telah wafat. Para habaib bin al-akramin yang sudah saya anggap orang tua saya sendiri, para ulama sesepuh yang merupakan guru-guru saya, ya juga para aparat pemerintahan dari pemerintahan setempat dan juga dari kepolisian dan TNI, semuanya hadirin hadirat, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhna min dhulmatil jahli wad dayajri. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع العظيم الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الساحة، والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه المناسبة. جمعنا الله وإياكم بسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربط الله بأقوى الارتباط قلب قلوبنا وإياكم بقلب النبي محمد. نور الله أعيننا وأعينكم حتى ننظر وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وعسى نظرة من الرسول ينظر إلى كل وجوهكم أجمعين. Dan semoga Allah Subhanahu Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur, yang Maha membuka seluruh pintu-pintu rahmatnya, membuka gerbang-gerbang anugerahnya sejak alam semesta dicipta hingga alam semesta berakhir. Namun mereka dari keturunan Adam yang menerima lamaran cinta ilahi yang dibawa oleh orang yang paling dicintai ilahi, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaih. Tahuilah bahwa Al-Quranul Karim adalah surat cinta Allah melamarmu untuk menjadi kekasihnya, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis qudsi. Berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Daud, ya wahai Daud, ya Daud, law ya'lamuna al-mudbiruna anni syauqi li'inabatihim wa mahabbati li taubatihim wa raghbati fi inabatihim lataru syauqan ilayya. يا داود هذا للمدبرين عليها فكيف للمقبلين عليها. Wahai Nabi wahai Daud, kata Allah, kalau seandainya orang-orang yang jahat, yang penuh dosa, pezina, penjudi dan seluruh pembuat dosa-dosa besar itu tahu betapa hangatnya dan besarnya rinduku kepada mereka jika mereka mau tobat, jika mereka tahu betapa besar cintaku jika mereka mau meninggalkan kehinaan, jika mereka tahu betapa hangat sambutanku jika mereka mau mendekat padaku, mereka akan meninggalkan jasadnya, terbang melayang datang kepadaku karena rindunya kepadaku. Wahai Daud, itu perbuatanku pada mereka yang berpaling dariku, bagaimana mereka yang ingin dekat kepadaku. Hadirin hadirat, sungguh rahasia gerbang kedekatan ilahi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga seluruh wajah kita semua yang hadir ini
melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahjub ahadun minna, jangan kau tutup satu pun dari mata kami untuk melihat sang Nabi. Jangan kau butakan mata kami dari melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Hadirin hadirat yaumul qiyamah, kelak ketika seseorang telah masuk surga, maka di saat itu ada orang-orang yang masih cemberut. Maka bertanya para malaikat, kenapa kalian belum tersenyum gembira, padahal surga adalah tempat orang-orang yang berbahagia. Mereka berkata, kami belum melihat Allah. Apa artinya kenikmatan surga kalau kami belum melihat keindahan Allah? Maka Allah bertanya, padahal Allah Maha Tahu, wahai malaikat, kenapa mereka cemberut? Maka malaikat berkata, ya Rabb, kami tutup agar mereka tidak melihatmu. Kenapa? Kanu a'yunuhum usar, karena mata mereka penuh maksiat di dunia, tidak pantas melihatmu wahai Allah walau sudah masuk surga. Maka berkatalah Allah SWT, irfa'ul hujub, angkat tabir biar mereka melihatku. Kanu a'yunuhum min dama'at khasyan syauqan liliqa'i. Dulu pernah di dunia ia mengalirkan air mata rindu ingin jumpa denganku. Pantas mereka dan boleh melihat keindahanku karena pernah mengalirkan air mata rindu kepadaku. Hadirin, inilah Rabbul Alamin, inilah yang maha suci dan maha luhur, inilah yang mencipta seluruh kerajaan langit dan bumi, inilah yang maha membuka seluruh kejayaan dan segala kejadian. Masa hidupmu di tangannya dan masa depanmu di tangannya. Apa yang akan terjadi di hari esok dalam genggamannya. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah gerbang rahmat ilahi yang terbesar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan anugerah-anugerah yang paling indah, dan tidak ada yang lebih ramah dari Muhammad. Lau jaa abdun mulattakh bidzunub laqala lahu ahlan wa marhaba. Kalau datang hamba yang penuh dosa kepada Rasul, datang, tetap akan dikatakan selamat datang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul tidak mengusir siapapun. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika semua orang lari dari semua tuntutan di hari kiamat, hanya satu yang mencari-cari pendosa untuk diselamatkan. Siapa yang mau mencari pezina di dalam dasarnya neraka? Siapa yang mau peduli pada penjudi di dalam keraknya neraka? Siapa yang mau mencari pemabuk di dalam himpitan neraka? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menjerit, sang Nabi masih mendengar, maka sujudnya belum berhenti di hadapan Allah sebelum seluruh umatnya sampai ke surga. Adakah idola lebih dari Sayyidina Muhammad? Adakah idola yang lebih kau pilih dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi? Di hari-hari akhir, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan ikatan di kepalanya yang sudah basah dengan air. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, saya berkata, halummu ilayya ayyuhan nas, kumpul padaku wahai manusia, kumpul. Maka setelah kumpul berkatalah Rasul, nanti kalau aku wafat lalu ada yang memimpin di antara kalian, bersabarlah, fasbiru hatta talqauni alal haud. Sabar sampai kalian jumpa denganku di telaga haud. Akan kalian lihat fitnah dan masalah dan muskilah
saling guncang, perpecahan, gempa bumi dan lainnya, bersabarlah sampai kalian jumpa denganku di telaga Haud. Maka hari itu adalah hari Kamis, tepat seperti hari kemarin adalah hari Kamis, hari kemarin dulu ya. Di saat Anas bin Malik berkata, Al-Khamis wa ma adraka ma yaumul Khamis. Hari Kamis, apa yang kalian ketahui dengan hari Kamis? Hari Kamis adalah hari saat mulai sakitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit parah. Beliau pusing berat dan berkata, wa ra'sa, kata kepada Siti Aisyah, tuh kepalaku sakit. Para sahabat berhenti kerja, berhenti dagang, semua toko tutup, pasar tutup, berkabung, Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit. Namun hari Senin pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam subuh, sudah sebelum subuhnya dari mulai Isya sudah berkata pada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, asallan nas, apa orang udah sholat? Yang tadirunak ya Rasulullah, masih menunggumu ya Rasulullah. Akimni ilal wadu, bangunkan aku, topang untuk sampai ke tempat wudu. Tengah jalan roboh, jatuh pingsan sampai tengah malam. Tengah malam baru beliau berhasil lagi untuk sadar. Ya Aisyah, asallan nas, wahai Aisyah, apakah manusia orang-orang mudah salat? Sayyidatuna Aisyah berkata, mazal yang tadirunak ya Rasulullah, mereka masih di luar, belum salat, masih nunggumu wahai Rasul. Hakimni ilal wudu, ayo bawa aku ke tempat wudu. Sampai di depan tempat wudu roboh lagi. Sepertiga malam terakhir baru sadar. Ya Aisyah, asallan nas, orang sudah salat belum wahai Aisyah? Masih menunggumu ya Rasulullah. Sahabat tidak bergerak di tempatnya. Ada yang tertidur di dalam menunggunya, tapi tetap tidak bergerak menanti keluarnya Nabi Muhammad SAW. Maka berkata, muru Abu Bakar ayusalli bin nas, perintahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk salat, untuk mengimami salat. Di saat salat, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sudah imam. Rasul itu rumahnya, shaf pertama Masjid Nabawi, sudah pintu rumahnya Rasul. Orang tahu Rasulullah masuk Masjid Nabawi kalau pintu itu terbuka, cahaya terang benderang masuk ke Masjid Nabawi, berarti Rasulullah masuk. Dari cahayanya pintu itu terbuka dan Rasul melihat keluar sahabat sholat dengan shaf yang rata. Maka Rasul tersenyum, para sahabat yang sampai hampir keluar, riwayat Sahih Bukhari, hampir batal dari sholatnya, dari gembiranya melihat Rasul yang sudah berhari-hari tidak keluar. Kadu ayaftatinu fi salatihim, seakan-akan mereka hampir batal dari sholatnya. Namun Rasul memberi isyarat, jangan ada yang bergerak, teruskan sholat. Beliau hanya membuka tabir lalu menutupnya. Berkata Sayyidina Anas bin Malik, ma ra'ayna mandaran a'jab min wajhi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika al-yawm. Tidak pernah kami lihat pemandangan yang lebih indah dan lebih menakjubkan dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah terakhir kali sahabat melihat Rasul, karena di waktu duha beliau wafat. Dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang Sayyidatuna Fatimah, lalu keluar, lalu Rasul sudah di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah melihat siwak yang dipegang oleh saudara kandungnya Siti Aisyah. Rasul berkata, Siti Aisyah, turidu siwak ya Rasulullah, kau mau siwak? Rasul senang dengan siwak. Beliau hanya mengangguk saja. Lalu dibasahi oleh Siti Aisyah dan disiwakkan ke bibirnya Rasul. Lalu beliau berkata, la ilaha illallah inna bil mauti sakarat. Beliau berkata, la ilaha illallah, sungguh dalam kematian itu kepedihan. Kenapa?
Padahal para salihin dan awliya tidak perlu sakit dan tidak sakit merasakan kematian, karena beliau berdoa, Allahumma ushdud mauti wa khaffif ala ummati. Wahai Allah, pedihkan, sakitkan sakratul mautku, ringankan untuk umatku. Maka beliau berteriak, la ilaha illallah. Betapa pedihnya sakratul maut, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau yang memegang siwak berkata, balir rafiqil a'la, kata Sayyidatina Aisyah. Lalu tangannya terjatuh di pangkuan Siti Aisyah bersama siwaknya, dan tersebar kabar wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq fangkabba ala sadrih, menangis di dada Rasul. Riwayat Sahih Bukhari berkata, sungguh wahai Rasul, tidak akan terjadi wafat padamu dua kali. Wafat yang pertama sudah kau lewati. Berkata pula Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memandikan Rasul, tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah. Ketika Rasul dimandikan, air yang dipakai memandikan Rasul lebih wangi dari sebelum dipakai memandikan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya, siapa di antara kalian yang pertama kali menaruhkan tanah di atas tubuh ayahku? Tega kalian menaruh tanah di atas tubuh ayahku Muhammad Rasulullah? Para sahabat menjawab, tidak ada yang berani wahai putri Rasul. Ketika jasadnya sudah turun, kami cuma saling pandang. Tapi Allah menurun buat tanah itu berjatuhan sendiri satu persatu dan menutup lubang itu. Kami hanya meratakan saja, karena tidak ada satupun dari kami yang berani menutupkan tanah di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Hasan bin Thabit, wajhi yagikat turbalah falaitani huyibtu qablaka fi baqi'il ghargadi. Dan berkata Sayyidina Hasan bin Thabit, ata'alat ugufan tadriful ainu jahdaha ala talalil qabri alladhi fihi ahmadu. Hadirin hadirat, dia berkata, wajahku terus menghadap wajhi, dan di saat atalat ugufan tadriful ainu jahdaha, aku berdiri di atas pemakmak satu makam. Di saat itu gerimis, atalat ugufan tadriful ainu jahdaha, air mataku juga terus mengalir. Allah talalil qabri alladhi fihi ahmadu, di dalam bongkahan tanah yang padanya terdapat jasad Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu pula lah, hadirin hadirat, Sayyidina Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasul menuju Yaman mendengar suara di dalam telinganya, ya Mu'adz, kaifa tanam wa rasul sallallahu alaihi wasallam fi sakaratil maut. Wahai Mu'adz, gimana kau bisa tenang tidur padahal Rasul sedang sakaratul maut? Mu'adz bin Jabal berkata, bisikan setan barangkali. Terus sampai ke Yaman. Sampai di Yaman, suara terdengar lagi, ya Mu'adz, kaifa tanam Rasul baina atbaqis sara. Wahai Mu'adz, gimana kau bisa tenang tidur? Rasul sudah berada di dalam perut bumi. Mu'adz bin Jabal berputar dengan kudanya dan marah. Dan dia berkata, aku tidak bisa tenang dengan suara-suara ini. Aku harus kembali dulu ke Madinah menenangkan hati. Perintah Rasul sudah kujalankan sampai ke Yaman. Aku harus kembali ke Madinah memastikan kabar. Di tengah jalan jumpa dengan salah seorang utusan Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk beliau. Engkau adalah Mu'adz bin Jabal? Iya. Ini ada surat dari Khalifah Abu Bakar Siddiq. Hah? Khalifah? Khalifah apa? Khalifah Abu Bakar Siddiq menjelaskan telah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaget Sayyidina Mu'adz bin Jabal awalnya, siapa yang ngangkat, kenapa dia khalifah, urusan apa dengan khalifah? Ternyata Rasul sudah wafat. Mu'adz bin Jabal cepat masuk, lari ke Madinah, mengetuk pintu di tengah malam, dibuka oleh Sayyidatuna Aisyah. Man hadza ja' bil wastalil, siapa ini yang datang tengah malam? Ketuk-ketuk pintu. Aku Mu'adz bin Jabal, wahai Ummul Mukminin Aisyah. Tolong ceritakan, aku tidak bisa tahu keadaannya Rasul sampai telah dimakamkan. Ini Rasul SAW kan dimakamkan di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah berkata, ya Mu'adz, beruntung
engkau tidak melihat wajah Rasul saat menahan pedihnya sakaratul maut. Kalau kau melihatnya, maka akan hilang seluruh kenikmatan hidupmu di dunia. Kau tidak akan bisa merasakan nikmatnya makan dan minum dan seluruh kehidupan hingga wafat. Jika kau melihat dahsyatnya Nabi menahan pedihnya sakaratul maut. Untuk apa? Untukku dan kalian umat Sayyidina Muhammad, agar diringankan di dalam sakaratul maut. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar dalam pembicaraan ini, namun kita berzikir bersama untuk tentunya almarhum al-maghfurlah alaihi Kiai Haji Armia alaihi rahmatullah, dan bersama keluarganya yang telah wafat, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga besarnya, dan juga guru kita yang kita cintai Kiai Haji Ahmad Saidi, Mata'an Allah bih, semoga diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Dan kita bermunajat kepada Allah agar Allah tidak sisakan satu pun dari kita kecuali lepas dari semua dosa. Tidak satu pun keluar dari tempat ini kecuali disaksikan matahari kelak di yaumul qiyamah, bahwa bulan bin bulan hadir dan berzikir bersama menyebut namamu. Hadirin hadirat, sebutlah nama Allah. Bibir ini dicipta olehnya dan akan ditanya berapa banyak bibir ini menyebut namanya, berapa banyak kita mengingatnya. Maka serulah bersama-sama, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'a abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, dalam hadis qudsi Rasulullah berfirman, aku bersama hambaku ketika hambaku berzikir padaku dan bergetar bibirnya menyebut namaku. Maka di saat itu hadirin hadirat, jika kita miliki seluruh alam semesta, belum berarti dibanding kita disebut aku bersama hambaku, bersama Allah, bersama rahmatnya, bersama kemuliaannya. Ana jalisu man dzakarani faqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami semua berdoa puluhan ribu, semuanya tidak ingin neraka, semuanya ingin selamat dari neraka, semuanya ingin masuk surga. Ya Allah, ya Allah, jangan tolak doa kami, wahai yang maha tidak menolak. Beri lebih dari yang kami minta. Ya Allah, ya Allah. Hajat kami dunia dan akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirah, dan masa depan kami dunia dan akhirah dalam genggaman-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setiap detik adalah milik-Mu. Setiap detik adalah semakin dekat kepada kematian, hingga tidak bisa lagi menyebut nama-Mu. Ya Allah, ya Allah. Apakah kau bosan menyebut namanya? Apakah kau berat menyebut namanya? Adakah bibir yang lebih? Ya Allah, bagaimana keadaan bibir yang Allah lihat malu dan berat menyebut namanya? Allah maha melihat perasaanmu, maha melihat pemikiranmu, maha melihat siapa yang sedang kau pikirkan. Ya Allah, hambaku bulan bin bulan berat menyebut namaku. Hambaku bulan bin bulan ingin segera berhenti dari menyebut namaku. Ya Allah, kami mengadukan kelemahan ini. Kepada siapa kami mengadu kalau bukan pada gerbang kedermawanan-Mu? Ya Allah, aib-aib kami, kelemahan kami dalam taat, kelemahan kami dalam menjauhi perintah berlarangan, kalau kami adukan pada teman,
mereka akan mengejek kami. Tapi kalau kami mengadukannya padamu, kau ampuni, kau maafkan. Ya Allah, ya Allah. Rasul bersabda, la taqumus sa'ah hatta Allah yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan datang hari kiamat kalau di dunia masih ada yang menyebut nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah menjaga alam semesta agar tidak hancur sebab satu hamba yang masih menyebut namanya, ya Allah. Jika tidak ada lagi satu umat Muhammad yang menyebut namanya, Allah hancurkan alam semesta. Ya Allah, ya Allah. Allah jadikan sebutan namanya itu sebagai tiang utama penopang jagat raya. Jika tidak ada lagi satu yang menyebut namanya, maka tiang itu roboh dan hancur alam semesta. Ya Allah, betapa agungnya nama Allah. Ya Allah, tidak akan datang hari kiamat selama masih ada yang menyebut nama Allah. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim betapa agungnya sebutan nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebentar lagi kita akan selesai dari majlis, dan setelah itu mungkin kami terjebak dosa lagi. Ya Allah, ya Allah. Perangkap syaitan memerangkap kami kepada dosa lagi. Ya Allah, kami mengadukan masa lalu kami dari dosa-dosa kepada samudera pengampunanmu. Ya Allah, kami mengadukan masa depan kami. Berapa dosa yang masih akan kami lakukan, berapa musibah yang masih akan datang. Kami titipkan padamu, wahai gerbang kedermawanan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandanglah seluruh hadirin hadirat ini. Pastikan tidak satupun tertulis di pintu neraka. Pastikan semua namanya tertulis di pintu surga. Ya Allah, pastikan tidak satupun tertulis di pintu neraka. Ya Allah, anak-anak kami, keluarga dan kerabat kami, bersihkan namanya dari pintu neraka. Ya Allah, limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirah, dan jauhkan kami dari api neraka, jauhkan dari segala musibah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqq 'alaiha nahya wa la namut wa la nabat insyaallah taala. Ini saya mohon beri maaf kepada guru kita yang kita cintai, guru mulia kita Kiai Haji Ahmad Saidi Mata'anallahu bih, di benteng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga kakek beliau Abu Kiai Haji Armia alaihi rahmatullah selalu setiap detik tidak berpisah dengan ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Alamul barzah. Semoga Kiai Haji Armia tidak lepas setiap detiknya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semua keluarga besar beliau menjadi orang-orang yang dekat dengan Sayyidina Muhammad.
Amin. Allahumma amin. Para habaib dan akramin, perantara rahmat ilahi yang terbit di siang hari ini, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, para ulama dan para kiai yang hadir, yang menjadi matahari hidayah, pewaris ajaran sang Nabi, semoga diberi kekuatan dan keluhuran dan kemuliaan dan kemudahan dalam perjuangannya. Para pemerintah, para keamanan yang hadir, semoga dilimpahi keberkahan dan rahmat oleh Allah. Dan kita semua yang hadir, semoga tidak terbenam matahari sore ini kecuali sudah terhapus seluruh dosa kita. Amin ya Allah. Yang baru lahir. Amin. Dan terhapus ribuan musibah yang akan datang pada kita dunia dan akhirat, diganti oleh Allah menjadi rahmatnya. Amin. Allahumma amin. Saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.